Wajah Sioyan dan yang lainnya sedikit berubah ketika melihat tanda-tanda kabut keabu-abuan menyebar. Dokter peri kecil kemudian menghisap racun itu dengan sekejap. Tidak jauh dari dokter peri kecil, keadaan si Bian sangat menyedihkan karena dia bermandikan darah. Setan tua si, sepertinya skill roh darah milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan, ucap dokter peri. Kamu hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun kesedihanmu. Apa yang kamu sombongkan, ucap si Bian. 3 sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan, Xiaoyan, Zian, dan Medusa. Apa kamu sudah menghabisi orang itu, ucap dokter peri kecil. Medusa sedikit mengangguk. Aku sudah memasukkan darah tubuh racun terkasihku kepadanya. Dia akan mengalami kesulitan lolos dari kematian hari ini, ucap dokter peri kecil. Bukan hanya dia, ketua sekte 10.000 kalajengking Anda, Shishan, juga berakhir dengan nasib seperti itu, ucap Xiaoyan. Olsi, dengan kekuatanmu saat ini tidak mungkin bagimu untuk menahan korosi darah dari racun yang menjadikan. Karenanya, selamat tinggal, ucap dokter peri kecil. Olsi kemudian terbatuk. Kelompok Xiaoyan bergegas pergi karena si Bi akan melakukan serangan dari mulutnya. Ledakan cahaya hitam kemudian terjadi. Apa kau baik-baik saja? Tangan halus Medusa menggosok seluruh tubuh Xiaoyan. Apa ini? Medusa buru-buru bertanya. Ini sebenarnya tempat racun iblis. Jingaba tua ini benar-benar kejam, ucap Ratu Peri. Tempat racun setan, apa itu? Tanya Medusa. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih Poison Douki dalam Kekaisaran Chuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Douki bersamaan dan memasukkannya ke tubuh musuh. Akhirnya itu akan membentuk titik hitam. Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis-garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur tunggal, jalur ki dalam tubuh seseorang yang terkena olehnya akan dengan cepat membusuk. Akhirnya orang itu akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan dan perlahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua dauki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana itu bisa diatasi? Ucap Medusa. Jika itu adalah doang biasa atau bahkan dou huang yang menggunakan tempat poison iblis ini, aku akan bisa membatalkannya. Namun kali ini si Bian yang tua itu adalah elit Douzong. Sangat merepotkan bahkan bagi saya untuk membatalkannya, ucap dokter Peri dengan ragu-ragu. Dasar tua, serahkan penawarnya, ucap si Peri. Aku yang dulu tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku, ucap si Bian sambil tertawa. Niat membunuh di wajah Medusa sudah berubah menjadi kejam. Medusa mengayunkan kakinya dan mematahkan lutut si Bian. Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari 10.000 gerbang kalajengking menemani kamu dalam kematian. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, ucap Ratu Medusa. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Demon Poison Spot ini adalah sesuatu yang bahkan penggunanya tidak dapat membatalkannya, ucap si Bian. Medusa menggerakkan tangannya yang lembut seperti pisau yang dimasukkan ke dalam dada si Bian. Dia tiba-tiba mengepal tangan lembutnya dan jantungnya segera pecah. Setelah membunuh si Bian, mata Ratu Medusa kemudian melihat ke gerbang 10.000 kalajengking. Cailin kembali, ucap Xiaoyan. Pada akhirnya Medusa berbalik dan menuju ke tempat Xiaoyan. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Gue tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua manapun untuk menemukan seseorang yang bisa membantu Anda. Medusa kemudian meraih tangan Xiaoyan. Apakah benar-benar tidak ada metode lain untuk menyelesaikan ini? Tanya Xiaoyan. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan tempat racun iblis yang diciptakan oleh elit Douzong. Jika kau menemui seorang Douzun, mungkin dia bisa membantu, ucap peri kecil. Xiaoyan kaget mendengar hal tersebut. Tempat racun iblis ini mungkin sangat beracun, tetapi bukan tanpa manfaat. Ini berisi semua dauki si Bian. Jika Anda dapat bertahan dan mengatasinya, jumlah besar dari dauki akan diwarisi oleh Anda.
Tentu saja jika Anda dapat membatalkannya, ucap Peri. Berapa lama sampai spot beracun iblis ini benar-benar akan meledak? Tanya Xiaoyan. Hanya setengah tahun, ucap Peri. Namun kau tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkannya, saya memiliki kemampuan untuk menunda waktu letusan, ucap Dr. Peri. Apa rencanamu? Kemudian Medusa bertanya pada Xiaoyan. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba, ucap Xiaoyan. Medusa hanya bisa menghela napas ketika dia mendengar jawabannya. Setelah itu mereka dengan cepat menuju ke Sky Poison City di mana markas besar Poison Sect berada. Mereka sampai pada sebuah kolam. Air kolam itu benar-benar hitam, menyebabkan seorang tidak dapat melihat bagian bawahnya. Kabut samar melayang di atas kolam. Itu membawa aroma amis. Jelas ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini Xiaoyan sudah masuk ke dalam kolam dengan tidak sadarkan diri. Air beracun di dalam kolam Anda ini tidak akan membahayakan Xiaoyan kan? Ucap Medusa. Genangan air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman beracun. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki jumlah energi yang sangat besar, ucap Dr. Peri. Mendengar ini Medusa melirik Xiaoyan, baru kemudian dia menghela napas lega. Apakah tidak masalah jika membiarkan dia tetap seperti itu? Tanya Ratu Medusa. Dr. Peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air beracun hanya memasuki tubuh Xiaoyan dengan lambat. Ini tidak cukup. Air itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan tempat poison iblis. Kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu, biarkan aku yang mengurus Xiaoyan, ucap Peri. Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiaoyan. Siapa yang tahu trik apa yang akan Anda gunakan? Tanya Medusa. Terserah kamu, Anda dapat tetap tinggal jika mau, ucap si Peri. Peri kemudian memasuki kolam, kemudian Xiaoyan tersadar. Apa yang kamu lakukan? Tanya Xiaoyan. Saya membantu Anda menekan demon poison spot, ucap si Peri kecil. Mata cantiknya menatap tempat racun setan di dada Xiaoyan. Dia berkata, kecepatan penyebaran demon poison spot telah melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memiliki efek yang jelas. Ada 3 macam api surgawi dalam tubuhku ini. Racun biasa tidak banyak berpengaruh padaku. Tempat poison iblis ini mungkin tidak ada dalam kategori ini, tetapi 3 jenis api surgawi paling tidak menimbulkan penghalang padanya, ucap Xiaoyan. Namun itu masih tidak cukup. Selanjutnya saya akan menekan penyebaran racun itu. Dengan cara ini seharusnya bisa membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari elit Douzun. Sekarang tutup matamu dan jangan membukanya, ucap si Peri. Peri kecil kemudian menghisap racun yang ada di kolam. Kemudian dia mengumpulkan racun itu di ujung jarinya. Telunjuk peri kecil kemudian ditekan ke arah tempat racun iblis yang ada pada dada Xiaoyan. Setelah itu Ratu Peri membuat beberapa segel. Peri kecil menghela napas setelah proses itu selesai. Sepertinya api surgawi dalam tubuh Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk menekan racun tersebut. Meskipun tempat racun iblis ini sangat kecil, Dauki yang tergantung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini sangat berani, ucap si peri kecil. Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk membantu menghilangkan efek dari demon poison spot. Xiaoyan tidak menyadari berapa lama proses itu terjadi. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari Dauki di dalam tubuhnya sudah menghilang. Proses perbaikan garis demon poison spot ini membutuhkan Dauki yang sangat banyak. Setelah proses penyempurnaan selesai, kemudian Xiaoyan keluar dari kolam. Seberapa kekuatanmu meningkat setelah memperbaiki benang garis demon poison spot yang mencoba melarikan diri? Tanya si peri. Tidak banyak, saat ini saya hanya berada di puncak Douhuang bintang 2, ucap Xiaoyan. Itu sudah cukup, maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik, ucap si peri. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencapai puncak kelas Douhuang jika aku benar-benar memperbaiki demon poison spot, pikir Xiaoyan. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah saya pelajari dari Seven Colored Poison Book. Buku itu saya dapatkan ketika berada di gua di kota Kingshan.
Menambahkan ini ke api surgawi yang membantu Anda, kemungkinan tempat racun iblis ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan, ucap si Ratu Peri. Dengan kata lain, aku harus menemukan elit Dozun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun, ucap Xiaoyan. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Dozun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit menemukannya, bahkan di seluruh wilayah barat laut, ucap peri kecil. Di mana Cailin dan Zian? Tanya Xiaoyan. Mereka ada di luar, ucap peri kecil. Xiaoyan dan peri kecil kemudian berjalan ke hutan batu. Medusa dan Zian yang menjaga di pintu keluar merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela napas lega saat mata mereka melihat ekspresi Xiaoyan. Apakah sudah beres? Ucap Medusa. Xiaoyan mengangguk dan berbicara. Itu semua berkat metode penyegelan racun dokter peri kecil. Metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Peri kecil kemudian ikut bicara. Mari kita akan beristirahat selama sehari sebelum mengorek informasi tentang hal Absol dari mulut orang ini, ucap Xiaoyan. Pada malam hari di sebuah kamar, Xiaoyan berpikir bagaimana cara menemukan elit Dozun. Kemudian dia teringat dengan penatua Su. Telah 1 tahun dia meninggalkan akademi dalam. Mungkin saja penatua Su memiliki banyak informasi tentang Dozun. Dan ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan tentang api surgawi. Atau Xiaoyan bisa mengunjungi wilayah hitam untuk menggali informasi. Pada keesokan harinya, mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan. Kamu berencana untuk pergi ke wilayah Black Corner, ucap Medusa. Ya, Xiaoyan tersenyum. Saya akan menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari penatua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis lain dari api surgawi, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan tempat racun iblis ini, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Tanya Medusa. Kita akan berangkat besok. Sekarang kita harus mengorek beberapa informasi mengenai hal Absol dari mulut orang ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengusap sebuah botol. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan nyala api. Dia adalah pelindung Tie. Beri aku beberapa informasi yang berkaitan dengan hal Absol, ucap Xiaoyan. Peringkat dalam hal Absol sangat ditentukan dengan baik. Level pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 kelas. Saya hanya pelindung tingkat manusia. Sementara itu di atas pelindung ada penatua terhormat yang berposisi tinggi, ucap pelindung Tie. Apakah Anda tahu seseorang yang disebut pelindungmu? Tanya Xiaoyan. Dia juga pelindung di Hall Absol, namun pangkatnya lebih tinggi dari saya. Dia adalah pelindung tingkat bumi, ucap pelindung Tie. Kekuatan apa yang dimiliki kepala aula jiwa? Tanya Xiaoyan. Kepala suku itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan, aku hanya pelindung kelas manusia. Kemungkinan pelindung Heaven Grade muncul itu jarang sekali. Selain beberapa penatua yang terhormat dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kepala itu. Misi saya hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall Absol. Tidak ada yang tahu mengapa Hall Absol membutuhkan begitu banyak roh. Saya tidak berbohong, ucap penatua T. Di mana markas besar Hall Absol? Tanya Xiaoyan. Aku juga tidak tahu itu, ucap pelindung T. Di mana kau menyerahkan jiwa yang kau tangkap? Tanya Xiaoyan. Biasanya kami akan memiliki nomor target yang harus dipenuhi dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang ditentukan. Hanya dengan begitu kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun, kami tidak akan kembali ke markas Hall Absol. Hall Absol memiliki cukup banyak ruang cabang di benua. Mereka adalah tempat di mana kita menyerahkan jiwa. Berapa banyak lokasi aula cabang yang Anda ketahui? Tanya Xiaoyan. Aku cuma tahu 1 tempat. Pelindung Human Grade hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui 1 lokasi. Setiap kali dia keluar untuk melakukan tugasnya, dia akan kembali ke tempat itu. Pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2. Pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3 lokasi. Di mana itu? Tanya Xiaoyan. Aula cabang yang saya tahu sangat jauh dari Kekaisaran Chuyun. Itu adalah tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam Skyheart Empire, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut.
Aku sepertinya pernah mendengar tentang kekaisaran hati langit ini, tapi aku tidak terlalu yakin apakah kerajaan ini benar-benar memiliki aliran pemakaman ini, ucap peri kecil. Kemudian Xiaoyan menegel kembali ke Lindung Ti. Keesokan harinya beberapa sosok manusia berdiri di gunung di luar Sky Prison City. Jika saya tidak dapat kembali dalam waktu 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk memberi pil tulang darah jiwa surga kepada Anda. Xiaoyan melihat wajah mempesona yang indah dan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Akan lebih baik bagimu untuk mengirimkannya secara pribadi. Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Mereka kemudian pergi. Sister Cailin, berhati-hatilah, tunggu aku kembali dan mengunjungimu lagi, ucap Ziyan. Setelah 5 bulan perjalanan, mereka akhirnya sampai. Wilayah Black Corner, Akademi Jianan. Xiaoyan kembali, teriak Xiaoyan dengan gembira. Mereka kemudian mendatangi wilayah Black Corner terlebih dahulu. Mereka mengelilingi wilayah itu dan mengumpulkan informasi. Kemudian Xiaoyan membeli sebuah peta wilayah Black Corner. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke wilayah Black Emperor City. Mereka berjalan melewati hutan dan pegunungan. Sekarang ini Xiaoyan lebih memilih untuk berjalan untuk sampai tujuan. Xiaoyan bertemu dengan 2 orang di hutan yang sedang dikejar oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian hitam. Ternyata 2 orang itu dari Akademi Jianan. Mereka adalah instruktur Mai dan muridnya Moaling. Kelompok Xiaoyan akhirnya melawan sekitar 10 orang berbaju hitam yang mengejar kedua orang itu. Namun sayang, mereka yang mengejar itu hanya di tingkat Dodoshi. Mereka dapat dihabisi dengan mudah oleh Ziyan. Menurut informasi dari instruktur Mai, masih ada 30 orang dari Akademi Jianan yang masih terjebak di lembah api setan. Yang menyerang Akademi Jianan ternyata fraksi yang memiliki dendam dengan Xiao Get. Xiaoyan juga kaget ketika mendengar bahwa Wu Hao ikut terjebak di lembah itu. Beralih ke lembah api setan, di sana ada Wu Hao dan beberapa murid berasa cemas dengan keadaan mereka. Ternyata Xiao Yu sudah menjadi instruktur di Akademi Jianan dan ikut terjebak di lembah api setan. Orang-orang mengelilingi lembah api setan mulai melakukan pergerakan. Mereka muncul di hadapan Wu Hao dan yang lainnya. Melihat situasi yang sudah sangat buruk, Wu Hao membuat sebuah rencana. Wu Hao dan 4 orang instruktur akan menahan musuh. Sementara itu Xiao Yu dan para siswa mencoba untuk melarikan diri. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menahan musuh. Sementara Xiao Yu mulai melarikan diri dengan para siswa yang lain. Pertarungan mereka kemudian terjadi. Wu Hao mengalami kesulitan karena harus menghadapi 2 ahli doang. Pertarungan terjadi beberapa lama. Kemudian muncul penatua lembah api iblis. Pertempuran kemudian terhenti. Orang-orang berbaju hitam kemudian memberi hormat kepada tetua itu. Penatua keempat lembah api iblis, namanya Shizhen, dan orang-orang di daerah pojok hitam memanggil penatua Cakarolang. Kekuatannya adalah sekitar Dohuang bintang 6. Wajah Wu Hao kemudian berubah tegang. Tangannya dengan arah mencengkram pedang berwarna darah yang berat saat dia berkata dengan suara yang dalam. Shizhen, kamu adalah seorang ahli terkenal di wilayah Black Corner. Hari ini Anda benar-benar mengabaikan status Anda dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Tindakanmu kali ini akan menarik banyak ejekan jika ini disebarkan, ucap Wu Hao. Bocah, ini adalah Black Corner Region. Apapun generasi muda atau generasi yang lebih tua, tidak ada tabu di tempat ini. Apakah Anda akan menyerang hari ini atau melanjutkan perlawanan ini? Tanya Shizhen. Akademi Jianan tidak memiliki siapapun yang akan menyerah, jawab Wu Hao. Pertempuran sengit kembali terjadi di antara mereka. Namun kali ini kelompok Akademi Jianan mengalami kesulitan karena datangnya Shizhen. Aku ingin tahu, apakah mati oleh senjata sendiri dianggap penghinaan bagimu? Ucap Shizhen yang sudah merebut pedang Wu Hao. Kemudian Shizhen menyerang Wu Hao. Pedang darah semakin dekat ke kepala Wu Hao. Di depan banyak tatapan kaget. Semua orang berpikir pasti Wu Hao akan mati. Namun, suara angin yang deras tiba-tiba bergema di langit. Mata Wu Hao kaget saat dia melihat penguasa hitam besar yang agak akrab ini. Sesaat kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Sebuah kegembiraan muncul di wajah Wu Hao.
Xiaoyan, itu kamu, ucap Wu Hao. Wu Hao, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Tidak terduga bahwa saya akan melihat Anda dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoyan, apakah itu kau? Kami benar-benar diselamatkan kali ini. Xiaoyu menghela napas lega. Instruktur Xiaoyu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di sebelah Xiaoyu bertanya. Senior Xiaoyan dari Akademi Dalam, pendiri Pensgate, ucap wanita muda yang tampak sudah mengingatnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Xiaoyan sambil melirik Xiaoyu. Jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini 3 siswa telah tewas di tangan mereka, ucap Xiaoyu. Tenang, tidak akan ada yang tersisa dari mereka, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Pertarungan kelompok Xiaoyan dan Xi Zhen telah terjadi di sana. Dari pertempuran mereka, Wu Hao mengamati dan merasa terkejut bahwa Xiaoyan yang sudah mencapai tingkat Dou Huang. Pertarungan tidak berlangsung lama. Xiaoyan dapat mengalahkan Xi Zhen dan kelompoknya dengan sangat mudah. Xiaoyan kemudian menanyakan bagaimana perkembangan dari Xiaogate saat ini. Kemudian Wu Hao menjawab, alasan utamanya adalah Xiaogate berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai praksi terkenal di wilayah Black Corner. Perluasan praksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan praksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah Xiaogate dan Demon Flame Valley mengalami beberapa konflik, pada akhirnya Akademi Jianan membantu Xiaogate mengalahkan Lembah Api Setan. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari Lembah Api Iblis. Karena inilah Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan membentuk permusuhan. Karena Anda juga akan mencari penatua pertama, mengapa Anda tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Ucap Wu Hao. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, wilayah Black Corner mengadakan lelang skala besar. Saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang bahan-bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah pelelangan di kota Kaisar Hitam selesai, aku akan melakukan perjalanan ke akademi. Xiaoyan tersenyum ketika berbicara dengan Wu Hao dan Xiaoyu. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelumnya. Kemudian mereka melihat sebuah kota di tengah-tengah beberapa gunung tinggi. Wu Hao dan Xiaoyan berpisah di sana. Wu Hao bersama para siswa kemudian menuju Black Emperor City dan menunggu bantuan dari Akademi Jianan. Sementara Xiaoyan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kota, mereka bertiga perlahan berjalan melalui interior kota Kaisar Hitam yang sangat besar ini. Banyak toko-toko besar berdiri teratur di kedua sisi jalan. Tanpa kecuali, toko-toko ini dipenuhi dengan orang-orang yang datang dan pergi. Lelang besar ini telah membawa lalu lintas dan keuntungan manusia yang sangat besar ke kota Kaisar Hitam. Xiaoyan berdiri di luar rumah 1000 obat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Zian untuk memasuki toko 1000 obat itu. Mereka bertiga perlahan berjalan menuju counter kristal. Tatapannya segera melihat beberapa benda di sana. Rumput angin hijau, buah skala api angin, ucap peri kecil. Xiaoyan kemudian bertanya kepada pemilik toko, apakah kamu memiliki bahan obat ini? Xiaoyan menyerahkan sebuah kertas. Rumah 1000 obat kami memang memiliki 5 yang pertama, namun bahan itu sedikit mahal. Sangat mungkin bahwa bahan itu akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih. Namun untuk bahan 3 yang terakhir, 1000 ginseng spiritual, rumput lembah roh iblis, dan buah tulang giok terlalu sulit untuk ditemukan, ucap pria tua itu sambil tertawa. Baiklah, aku akan membeli semua bahan obat yang ada. Untuk sisanya biarkan aku mencari, ucap Xiaoyan. Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan 3 bahan obat itu? Ucap pria tua itu. Apa kau punya solusi? Tanya Xiaoyan. Jika Anda ingin mendapatkan 3 bahan obat ini, Anda harus pergi ke lantai 2 rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai pertama. Namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya,
Anda harus memperbaiki pil obat yang nilainya serupa dengan ramuan obat itu. Kemudian Xiaoyan berpikir sejenak sebelum mereka memutuskan untuk pergi ke lantai 2. Bagaimana jika Tuan akan pergi ke sana? Biarkan aku mengantarmu, ucap si pria. Kemudian mereka menuju ke lantai 2 toko 1000 obat. Tuan, silahkan melihat-lihat, aku akan pergi dan mencari penanggung jawab. Pria tua itu yang